Terus yang menjadi pertanyaan berikutnya ini terakhir adalah apa hubungannya ya dana BOS dengan tenaga honorer ya. Tentunya tenaga honorer ini tentunya kalau di sekolah ya terbagi menjadi dua ya, ada guru, ada tendik ya atau tenaga kependidikan. Nah, di sini tentunya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita tahu di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan sedikit memberikan kabar buruk teman-teman ya. Jadi ini tentunya kabar buruk ini bagi semua sekolah ya, baik itu di jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan seterusnya ya. Jadi untuk semua sekolah. Nah, tentunya kabar buruk ini tidak hanya untuk sekolah teman-teman ya, tapi juga untuk tenaga honorer ya, yang mana ini nanti tentunya ada guru ya, ataupun juga ada TU ya, tenaga tendik atau tenaga administrasi sekolah ya. Nanti kita akan kabarkan teman-teman ya, ada informasi apa dari Kemdikbud terkait dengan kabar buruk apa ini, dan segera teman-teman untuk melakukan cross check data ya. Mengingat sekarang sudah tanggal berapa teman-teman ya? Sekarang sudah tanggal 21 ya. Tentunya ini segera di cross check karena ini akan ada batas waktunya sampai dengan 31 Januari 2023. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada informasi resmi apa dari Kemdikbud dan tentunya ada kabar buruk apa ya untuk sekolah dan juga tenaga honorer. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Mungkin bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi semoga saja ya sekolah dan juga tenaga honorer ini tahu ya bahwa ada informasi ini dan mungkin bisa menjadi sebuah cross check ya, apakah sekolah-sekolah itu sudah melakukan ini atau belum, sehingga nanti tidak menghambat ya. Jadi tidak menghambat untuk proses pencairan dan juga pembayaran. Nah, sekarang kita mulai teman-teman ya, informasinya di sini dari laman resminya Kemdikbud teman-teman ya. Ini ada pengelola RKAS teman ya, atau mungkin teman-teman yang paham itu adalah ARKAS ya. Di sini diinformasikan teman-teman ya, agar memperlancar untuk proses penyaluran dana BOS ya, atau bantuan operasional sekolah pendidikan. Di sini atas satuan pendidikan ya, tahap 1 tahun 2022. Nah, ini pastikan Anda sudah mencatat realisasi pembelanjaan dana BOS tahun anggaran 2022 ya. Nah, ini tentu ada hubungannya dengan tahun lalu ya, di buku kas umum atau BKU sebelum 31 Januari 2023 ya. Di sini dijelaskan teman-teman, halo sobat ARKAS, tahukah Anda merujuk pada Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022, satuan pendidikan akan dikenakan pengurangan penyaluran dana BOS. Nah, ini ya. Jadi ini tentunya akan ada pengurangan penyaluran. Nah, ini tentunya jika teman-teman ya dari sekolah itu tidak menyampaikan laporannya di tahun 2022. Nah, di sini ada pengurangan BOS di tahap 1 tahun anggaran 2023 sampai dengan 4% ya. Ini kalau misalkan di bulan pertama belum juga dilaporkan, bulan kedua juga belum, nanti di bulan ketiga ya di sini ada pemotongan sampai dengan 4% ya jika melewati batas waktu pelaporan realisasi dana BOS tahun 2022. Nah, tentunya teman-teman segera melaporkan penggunaan dana BOS tahun 2022 melalui BKU ARKAS agar tidak ada pengurangan penyaluran dana BOS tahap 1 di tahun 2023. Nah, mungkin teman-teman akan melihat ya Permendikbud ya, Permendikbudristek RI nomor 63 tahun 2022. Jika teman-teman mau mendownload ya, silakan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokdr.com. Teman-teman bisa ketikkan aja ya di sini nomor 63 seperti ini saja. Nah, di sini nanti sudah ada ya. Di sini ada Permendikbudristek ya, Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana operasional satuan pendidikan. Ya, nanti teman-teman bisa download di link yang sudah kita sertakan di laman website ini. Nah, informasi yang berikutnya teman-teman. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan Permendikbudristek ya nomor 63 tahun 2022, jika satuan pendidikan melewati batas waktu pelaporan
akan diberikan konsekuensi pengurangan penyaluran dana BOS tahap 1 di tahun 2023 ya. Di sini juga dijelaskan bahwa tabel pengurangan penyaluran dana BOS untuk tahap 1 nah ini berdasarkan Permendikbudristek nomor 63 tentunya di pasal 53 ayat 2 dan 54 ayat 2 bahwa di sini waktu pelaporan ini ada batasan waktu ya. Jadi misalkan 1 sampai 28 Februari di sini akan pengurangan dana BOS sebesar 2% ya. 1 sampai 31 Maret ini 3% atau April sampai dengan 25 Juni ini sampai 4%. Ini jika sudah diberikan tenggat waktu tetapi belum juga melaporkan ya. Di sini dijelaskan jika pelaporan dibuat lewat dari 25 Juni maka tidak akan mendapatkan penyaluran tahap 1 ya. Rekomendasi salur tahap 1 hanya sampai bulan Juni. Nah, ini apabila tidak menerima tahap 1 ya, maka tidak menerima tahap 2. Ini sangat riskan teman-teman ya. Jika tidak menerima BOS tahap 1, maka tidak menerima BOS tahap 2. Ingat ya, jadi tentunya sekolah juga tentunya ini dana BOS mungkin juga sangat diperlukan ya untuk kegiatan operasional di sekolahnya. Terus berikutnya di sini teman-teman ada beberapa mekanisme terbaru ya untuk BOS di tahun 2023. Kalau di tahun 2022 kemarin teman-teman untuk penyaluran dananya itu terbagi menjadi 3 ya. Di sini ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 yang mana besarannya ada 30%, 40% dan juga 30%. Kalau di totalnya adalah 100%. Tapi di tahun 2023 ini berbeda teman-teman ya, yang mana untuk penyaluran BOS itu hanya 2 tahap saja ya, yaitu di tahap 1 sebesar 50% dan juga di tahap 2 ini juga sebesar 50%. Jadi lebih mudah untuk proses pencairan maupun untuk pelaporannya. Terus penyaluran dana BOS kinerja ini dilakukan dalam 1 kali tahapan ya, paling cepat disalurkan bulan April. Teman-teman juga harus paham ya bahwa selain BOS reguler itu juga ada BOS kinerja ya. Mungkin sekolah-sekolahnya ada yang mendapatkan BOS reguler maupun mendapatkan BOS kinerja. Nah, terus untuk penggunaan dana BOS ini masih sama ya, masih menggunakan 12 item ya. Mulai dari penerimaan peserta didik, pengembangan perpus ya, pelaksanakan kegiatan pembelajaran dan ekstra, evaluasi pembelajaran atau asesmen, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi GTK, untuk pembiayaan jaya dan dasa ya, pembelian sarana prasarana, penyediaan alat multimedia dan pembelajaran dan seterusnya ya. Nah, yang paling penting, nah di sini ada di poin 12, pembayaran honor. Nah, di sini nanti apa sih hubungannya nanti BOS itu dengan pembayaran honor? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini juga untuk pelaporan ya, untuk pelaporan dana BOS. Nah, ini selain menjadi syarat penyaluran, mulai tahun 2023 ini akan diberlakukan skema pemotongan penyaluran bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan laporan. Nah, di sini kalau untuk kebijakan tahun 2022 teman-teman ya, ini untuk laporan ya, ada di TW1 triwulan 1, 2 dan 3. Yang mana untuk penyampaian laporan batas waktunya itu untuk tahap 1 adalah 31 Juli, di tahap 2 itu adalah 31 Oktober dan di tahap 3 31 Januari di tahun berikutnya. Tetapi untuk di BOS tahun 2023 ini cuma ada batas waktu penyalurannya hanya ada 2 waktu ya, yaitu adalah laporan tahap 1 itu adalah 31 Juli 2023 dan untuk laporan di tahap 2 itu adalah 31 Januari 2024 ya, karena batas waktunya adalah di tahun berikutnya. Nah, terus yang berikutnya di sini ada skema pemotongannya. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan ya, bahwa untuk di tahap 1 ya, itu ada di sini ya Juli ya, di sini di Juli ya, 31 Juli 2023. Nah, di sini kalau misalkan belum nanti akan bisa kena potongan 2% ya. Kalau misalkan ditunggu sampai dengan ini batas waktu yang sudah ditentukan belum, terus nanti mungkin ada molor lagi ya, mungkin baru bisa laporan. Dan ini bisa sampai 3%. Jika molor ya di sini, kalau molor lagi ya di sini bisa juga kena sampai dengan 4%. Ini kalau laporannya belum segera terselesaikan. Terus nanti di tahun berikutnya ini juga sama ya, nanti juga ada sama untuk proses pemotongan salurnya ya, jika belum melakukan proses penyaluran di atau pelaporan di tahap 1. Terus yang berikutnya
Di sini juga dijelaskan di dalam juknisnya ya, ini bagian ke-7 di pasal 51 ya, bahwa tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana BOS yang diterima dalam 1 tahun anggaran. Jadi di Januari ya, itu Januari sampai 31 Januari ya di tahun 2023 ini tentunya untuk laporan BOS di tahun 2022 ini harus sudah selesai. Paham ya? Terus yang berikutnya di pasal 53 di sini ada pengurangan penyaluran dana BOP PAUD reguler ya, dana BOS reguler, dan juga kesetaraan di tahap 1 dilakukan sebesar 2% ya apabila laporan disampaikan pada tanggal 1 bulan Februari sampai dengan tanggal terakhir bulan Februari tahun berkenaan. Jadi karena batas waktunya itu adalah 31 ya, kalau misalkan dilaporkan di bulan Februari ya, maka ini kena potongan 2%. Nah, ini dijelaskan juga di 3% apabila laporan disampaikan pada tanggal 1 bulan Maret sampai dengan 31 Maret tahun berkenaan. Jadi kalau misalkan disampaikan di bulan Maret ya, maka dia akan kena potongan 33%. Nah, tetapi yang 4% itu apabila laporan pada tanggal 1 bulan April sampai dengan tanggal 25 bulan Juni tahun berkenaan. Jadi kalau misalkan teman-teman ini melaporkan dana BOS-nya nanti misalkan di bulan April sampai dengan Juni, maka bisa saja ini kena potongan 4% ya. Itu seperti penjelasannya di dalam juknis. Terus di pasal 54 ini juga dijelaskan dalam hal satuan pendidikan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS tahun sebelumnya. Nah, ini ya, sampai dengan batas waktu 25 Juni tahun berkenaan, maka satuan pendidikan tidak dapat menerima dana BOS tahun berkenaan. Nih, kalau misalkan sampai Juni belum melaporkan tahap 1, dia tidak akan dapat untuk BOS di tahap 2-nya ya. Nah, terus yang terakhir ini skemanya ya. Nah, ini kalau laporannya tanggal 1 sampai 28 Februari kena potongan 2%, 1 sampai 31 Maret ya bisa kena 3%, dan April sampai dengan Juni bisa kena 4%. Nah, terus yang menjadi pertanyaan berikutnya ini terakhir adalah apa hubungannya ya dana BOS dengan tenaga honorer ya. Tentunya tenaga honorer ini tentunya kalau di sekolah ya terbagi menjadi 2 ya, ada guru, ada tendik ya atau tenaga kependidikan. Nah, di sini tentunya di sekolah tentunya masih ada guru honorer dan juga ada tenaga pendidikan yang berstatus honorer. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian kedua teman-teman, di dalam pasal 35 ya, salah satu komponen ya, komponen untuk penggunaan dana BOS atau BOP PAUD itu adalah di poin J, pembayaran honor. Ya, artinya jika teman-teman yang selama ini mendapatkan honor dari dana BOS ya, apabila BOS-nya itu tidak segera dicairkan atau mungkin bahkan tidak mendapat ya, tentu bisa saja pembayaran honornya ini bisa terganggu atau tersendat ya. Nah, tentunya bisa juga nanti tentunya ya sekolah juga akan kebingungan untuk mengalihkan sumber dana yang mungkin selama ini ya untuk guru ataupun TU yang pembayarannya dananya dari dana BOS atau BOP. Nah, di sini juga ada di bagian ketiga di pasal 38, tentunya di dalam pasal 39 ya, di sini juga BOS reguler itu juga boleh digunakan untuk pembayaran honor ya. Yang mana tentunya untuk pembayaran honor ini tentu harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan ya untuk bisa mendapatkan dana BOS. Nah, salah satunya ya, jadi guru yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah bukan berstatus aparatur sipil negara atau bukan ASN ya, jadi P3K ataupun PNS. Jadi tentunya kalau dana BOS-nya ini bermasalah ya, tentunya nanti bisa berdampak bagi rekan-rekan tenaga honorer ya, baik itu guru ya maupun tenaga kependidikan yang selama ini ya mungkin dapat honornya itu dari dana BOS ya. Semoga saja di semua sekolah itu sudah menyelesaikan laporan sehingga nanti tidak dapat punishment ya, tidak dapat pemotongan penyaluran di bulan atau di tahap berikutnya ya. Semoga saja bagi rekan-rekan tenaga honorer ya, semoga tetap honornya itu tetap lancar di setiap bulannya yang mungkin selama ini mendapatkan honor dari dana BOS. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan sekolah untuk segera meng-cross-check, memvalidasi data-datanya apakah sudah selesai, sudah valid atau belum sebelum 31 Januari 2023. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.